Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran iman dengan topik Iman Daud. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Nah, hari ini saya mau ada masukin lagi tentang, tadi Tuhan ngomong bagus banget, cuman tak ada kelupaan juga. Oke, saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Biar saya bisa ada yang sedikit. Pertanyaan saya kok, Ya, bedanya, khususnya beda Abraham ini dengan bangsa Israel. Kalau Abraham dia bisa mengerti cara menghandle masalah itu. oke. Nah, boleh lebih dijelasin lagi kok cara Abraham itu mengelola emosinya, hati dan pikirannya itu kok, gitu. Oke. Kenapa bangsa Israel itu? Dikit-dikit lusungut-sungut ya. Iya. Matilah gua. Iya, padahal problemnya pasti sama, gitu kali ya kok. Sebenarnya kalau saya mau ada sedikit teliti ya, orang Israel dia masih percaya dia punya kemampuan untuk balik ke Mesir. Kalau dia di Mesir, dia bisa sukses. Daripada saya ikut Tuhan di gurun pasir, nggak ada junjungannya, mendingan saya di Mesir, saya bisa mendapatkan sesuatu. Mereka masih percaya kepada diri mereka sendiri. Sedangkan Abraham, dia benar-benar umur 75. Sudah nggak punya harapan untuk punya anak. Dia harus berharap sama siapa lagi? Dia udah nggak punya harapan lagi. Sedangkan Tuhan katakan, aku akan memberikan kamu keturunan. Dan nggak hanya satu, keturunannya begitu banyak. Mau nggak mau dengan kemampuan dia sendiri, dia nggak mampu. Dan pada waktu dia nggak mampu, dia menyerahkan harapan dia kepada Tuhan. Orang Israel, dia masih mampu dengan kehidupan dia sendiri. Saya kalau jadi budak masih tetap hidup. Lu suruh gua di gurun pasir bikin mati di Mesir, saya masih bisa bekerja, dapat makan. Kenapa saya harus capek-capek ikut Tuhan? Makanya pikiran dia tetap balik. Nah, waktu orang Israel mau menghandle waktu ada problem, dia mikir diri sendiri. Gua mampu. Waktu gua mampu, dia bandingkan dengan Tuhan, janji Tuhan dengan kemampuan dia. Dan dia katakan, gua masih lebih baik melakukan dengan diri sendiri. Waktu saya kembali sama Tuhan, dan saya posisi paling bawah. Mungkin kalau nggak posisi dari paling bawah, mungkin saya juga nggak kembali. Pada waktu saya kembali sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya sudah posisi yang paling bawah. Tuhan mau suruh kemana aja, saya sudah bisa dikatakan, apapun yang Tuhan suruh, sudah possible, tidak mungkin lebih bawah lagi. Jadi saya sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan. Makanya pada waktu Tuhan suruh A, ya saya kerjakan. Karena udah nggak ada saya komplain lagi, saya udah nggak ada pembanding-banding lagi. Nggak ada waktu Misal Tuhan suruh A, enakan saya lakukan sendiri, masih bisa lebih banyak hasilnya. Saya tetap lakukan karena saya percaya saya sudah tidak punya harapan lagi ke dalam hidup saya sendiri. Dikala kita masih menganggap kita punya harapan dengan hidup kita sendiri, akhirnya kita akan berbanding-banding. Pada waktu kita masih memikirkan bahwa kita mampu melakukan diri sendiri, pasti keluar sungut-sungut. Pasti. Karena jalannya Tuhan pasti lebih buruk dengan apa yang kita pikirkan. Karena si iblis selalu memberikan kemuliaan dunia. Kamu mampu melakukan begini, ngapain kamu ikut Tuhan? Kalau kamu lakukan A dengan cara-cara kamu, pasti kamu bisa. Tubuh ini akan condong ke sana. Tapi pada waktu kita katakan saya sudah nggak punya harapan lagi di luar Tuhan. Waktu saya lihat handle problem tersebut, nothing to lose. Karena saya tahu persis kalau saya hidup di dunia, saya akan lebih hancur. Ikut Tuhan, memang kelihatan lebih hancur, tapi kalau ikut dunia, saya lebih hancur lagi. Saya akan pilih Tuhan. Itu cara pandang Abraham. Pada waktu kita memikirkan problem, waktu kita lihat problem, kita hadapin problem tersebut. Waktu problem kita hadapi,
Dan kebanyakan dari kita mau dengan caranya kita. Kita bereskan, dan caranya kita selalu kita tidak mau dirugikan. Benar ya? Cara kita selalu mikirkan keuntungan kita sendiri, pastilah. Kita nggak mau dirugikan, kita nggak mau disalahkan, dan kita nggak mau dihina. Itu caranya kita. Contohnya seperti begini. Abraham pada waktu dia menghadapi masalah, dia punya sumur dia yang dia gali dengan kekuatan dia, dengan usaha dia, akhirnya keluar air, tiba-tiba direbut oleh orang lain. Kalau saya jadi Abraham, saya marah dong. Saya sudah berusaha dengan kekuatan saya, biaya saya, waktu saya, tenaga saya, direbut oleh orang. Dirugikan. Kalau yang merebutnya jauh lebih kuat, kalau saya tidak kuat, normal ya kalau saya mengalah ya. Misalnya, dia merebut punya kekuatannya 1000 orang. Saya cuma 100 orang. Ya saya ngalah deh. Saya minggir. Itu bukan dengan caranya Tuhan. Itu cuma hanya normal lah kekuatan. Tetapi saat itu Pak Abraham punya kekuatan untuk ngalahin orang tersebut. Karena Pak Abraham dikatakan bisa, dia saat itu dalam cerita Abraham punya 400 pasukan, 400 budak yang bisa bertempur. Orang tersebut berapa sih? Abraham pernah mengalahkan 4 raja sekaligus. 4 raja sekaligus, luar biasa. Seharusnya Abraham bisa jadi raja saat itu, dia bisa mengalahkan 4 raja. Ada orang yang merebut mata air dia bisa sedetik katakan hajar. Bisa. Tapi Abraham tidak mempergunakan kekuatan dia. Dia katakan waktu direbut, it's okay. Mungkin bukan tempatnya di sini, dan saya di firman Tuhan katakan kalau sekiranya mungkin kamu berdamai dengan semua orang, kamu berdamai dengan semua orang. Dan dia minggir. Caranya Tuhan. Waktu dengan caranya Tuhan dan apa yang terjadi, dia gali, kayaknya sampai ketiga kali ya. Ketiga kali apa 2 kali? Akhirnya dia buat lagi, rebut orang lagi. Akhirnya pas ketiga kali, itu Ishak kali ya. Yang pokoknya saya ingat ada dia punya, dia tidak memakai kekuatan dia untuk menggenapi janjinya Tuhan atau melindungi diri dia sendiri. Dia rela dihina, dia rela dirugikan, dan apa yang terjadi, dia menyerahkan sama Tuhan. Nggak gampang seperti itu, nggak gampang. Waktu dia mengerti cara-caranya Tuhan, waktu problem-problem yang seharusnya dia ngalamin problem, dia nggak ngalamin problem. Mungkin saat itu dia bisa alih. Pada waktu dia direbut, ada punya masalah, dia hantam dengan cara dia menang. Tapi dia mungkin problem tersebut tidak diselesaikan, bukan tidak diselesaikan, mungkin problemnya akan menjadi lebih besar. Tapi karena dia menyerahkan, dia percaya sama Tuhan, biarlah Tuhan yang menyelesaikan problem dia, tapi dia menggali lagi, bukan dikatakan gak usah lagi, dia menggali cari tempat lain, dia lupakan apa yang di situ, dia go to the next one. Mungkin cara salah satunya di situ Bu Yolanda ya, bahwa tidak memakai kekuatan sendiri. Karena tubuh ini paling gampang sekali memakai kekuatan sendiri. Ego kita. Tidak rela dihina, tidak rela dirugikan, tidak mau menderita. Kok gimana dengan faktor ini semua orang termasuk kita, karena saya pikir kadang-kadang pun kita juga masih ada kecenderungan seperti itu walaupun pada akhirnya tersadar. Hitung-hitungan kok orang Israel, sebenarnya sifat kita selalu mencoba untuk menghitung mana yang lebih menguntungkan dan merugikan. Itu yang terjadi sama orang Israel juga kan sebenarnya. Jadi ada kecenderungan bahwa ya kelihatannya yang Tuhan kasih nih nggak jelas nih, sedangkan kalau misalnya dengan kemampuan saya kayaknya lebih jelas, lebih pasti dan kelihatan lebih menguntungkan gitu loh. Karena saya teringat dengan apa yang Daud lakukan, yang untung pada satu waktu kita juga akhirnya tersadar gitu. Daud pun pada waktu dia masa jayanya, dia menghitung jumlah rakyat dia yang ternyata pun akhirnya Tuhan suruh memilih ada hukuman atas apa yang dia lakukan. Itu sebenarnya kalau saya lihat Tuhan itu bukan Allah yang suka hitung-hitungan. Yeah. Kalau misalnya Allah itu adalah Allah yang hitung-hitungan, kita mati semua. Oke. Mendingan start dari nol gitu loh. Start dari nol, ya lebih untung kan daripada
daripada ya dengan berbagai hal. Tetapi saya melihat iblis itu hitung-menghitung, kayak mirip kayak orang Israel, bahwa cara Tuhan salah nih, harusnya gua. Kenapa? Ya, yang seperti kenapa Adam dan Hawa yang diberikan kuasa, padahal kan saya lebih daripada Adam dan Hawa dengan segala skill saya adalah orang kepercayaan dan sebagainya. Gimana kok? Mungkin ya salah satunya juga adalah status kita ya. Abraham pada waktu dia datang kepada Tuhan bukan dengan status dia. Walaupun Tuhan berjanji sesuatu kepada Abraham, Abraham tidak menuntut. Memang ada menuntut terakhir, Tuhan kenapa kamu tidak memberikan aku anak? Tapi dia tidak. Sebenarnya saya juga nggak ngerti. Kalau Abraham dia ada sedikit ngedumel soal anak, kenapa dia nggak cari istri sendiri, bisa langsung kan? Nggak perlu dia ngomong. Dan saya yakin sekali dia tetap menunggu. Kalau saya jadi Abraham, kalau sudah umur 90, ya nggak punya anak, Sarah sudah umur 70-an, udah nggak mungkin punya anak kan? Secara logika cari istri lagi yang lain. Iya dong. Kalau Tuhan, kayaknya caranya Tuhan nggak begini, tetap dia berharap sekali bahwa apa yang Tuhan janjikan terkabul. Saya juga nggak ngerti deh, kenapa dia punya Abraham, tetap dia tidak mencari istri yang lain. Jadi mungkin Tuhan ada berjanji sesuatu kepada Abraham dari Sarah lah, keturunan tersebut, dan dia percaya. Iman itu begini, kalau saya bilang caranya Tuhan itu sampai kita itu the end of yourself. Sampai kita, bahasa Indonesia apa ya? Ya sudah mati, kita sudah nggak punya harapan lagi. Di luar Tuhan, kita sudah tidak punya harapan lagi, baru Tuhan bekerja. Kalau kita masih punya harapan di luar sana, Tuhan nggak bisa bekerja. Karena kenapa? Pada waktu kita berhasil, kadang-kadang kita katakan dengan kekuatanku, aku bisa melakukan ini dan itu. Abraham saat itu, dia benar-benar sudah the end of yourself. Dan dipercayakan bahwa memang dia diberkati dalam segala hal ya, soal umur, soal kesehatan, soal finansial. Tapi janjinya Tuhan tidak ada tanda-tanda akan digenapi. Tetap walaupun firman Tuhan katakan walaupun Abraham menjadi tua, sudah mati suri, tetap Abraham berharap kepada Tuhan. Iman kita akan diuji di sana. Iman kita diuji bukan pada waktu kita lagi senang, tapi lagi sulit. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, penting dari kita, terkadang kita memakai status kita untuk Tuhan, saya sudah percaya kepada Engkau, tetapi kenapa belum termanifestasi? Kenapa Tuhan belum bekerja? Mungkin ini saya doang yang bertanya sama Tuhan seperti itu. Kebanyakan dari kita pada waktu kita menunggu Tuhan, menunggu manifestasi Tuhan, kita bawa embel-embel status kita atau apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu. Tuhan, saya sudah percaya loh. Tuhan, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Kenapa belum terjadi? Jujur, pada waktu seperti itu kita akan terbiasa menjadi orang Israel. Dan pada waktu kita melakukan hal tersebut, kalau masih ada waktu belum terjadi, nanti ada masuk stage berikutnya, kita akan bersungut-sungut. Pasti. Atau kita nggak mau melakukan lagi apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kalau kita sudah lakukan kita setia kok masih belum terjadi, ya masih belum terjadi. Ini apa yang kita lakukan? Kita akan kendor yang kita lakukan. Maka firman Tuhan, janganlah kau kendor di dalam janganlah kendor kerajinanmu. Siapa di sini kalau di kantor, kalau misalnya di kantor perusahaan, setiap tahun naik gaji, kalau rajin, normal. Kamu rajin naik gaji lagi, itu normal kerajinan kita. Tapi kalau rajin, gajinya dikurangin, jadi apa? Kerajinannya pun akan kendor. Normal nggak? Itu normal caranya dunia. Tapi Tuhan katakan janganlah kendor kerajinanmu. Dikala gimana? Bukan kalau lagi naik. Kalau lagi naik normal semuanya pasti lebih rajin. Karena kenapa? Meniti karir.
Tuhan katakan iman itu nggak seperti itu. Iman pada waktu kita dihina, pada waktu kita disakiti, pada waktu kita dirugikan, kerajinan kita kendor nggak? Pada waktu kendor kelihatan, kerajinan kamu ini bukan dari iman. Kerajinan kamu itu adalah dengan barter. Kalau saya diberikan A, saya akan lebih rajin lagi. Kenapa? Seperti itu, siapa yang membalas? Manusia akan membalas. Pada waktu kita rajin, dan kalau kita naik gaji, baru rajin, naik gaji, baru rajin, yang membalas siapa? Manusia. Tapi kalau kita dirugikan, tetap rajin, semakin dirugikan, semakin rajin, yang balas siapa? Tuhan. 100% Tuhan yang balas. Dan saya benar-benar ngalamin sekali. Pada waktu kita percaya sama Tuhan, kalau kita kok ini enak ya, seperti begini ya. Kalau saya mau cerita dulu, saya dikurangin gajinya. Saya tetap bagaimana caranya perusahaan itu maju. Gimana caranya maju. Dan apa yang terjadi? Yang balas siapa? Tuhan yang membalas. Apa yang hilang, apa yang diambil oleh orang, Tuhan gantikan 7 kali lipat. Karena kenapa? Saya berharap kepada Tuhan. Imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Gimana caranya? Dari iman tersebut. Tapi kalau kita kan saya percaya sama Tuhan, saya percaya, tapi kerajinan kita kendor, kan kelihatan. Kamu nggak punya iman di sana. Iman kamu berharap kepada manusia. Saya melihat apa yang dilakukan oleh orang dunia atau anak Tuhan, pada waktu mereka mempraktekkan ini, mereka mendapatkannya. Ada beberapa orang ya, kalau kesaksian-kesaksian orang, ada orang yang benar-benar rajin sekali, dari dulu jadi supir, rajin sekali, akhirnya di posisi yang tinggi sekali. Padahal kalau dikatakan, kamu ngapain rajin, bos kamu begini. Tapi tetap dia rajin. Makanya firman Tuhan kata, janganlah kendor kerajinanmu. Itu iman. Ada pertanyaan lain kira-kira? Tentang Daud kok. Oke. Ini pelajaran kita minggu lalu, Kamis. Daud itu saat dia menghadapi kesulitan yang kalau boleh dikatakan salah satu kesulitan yang terbesar, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, terkadang kan kalau kita sering ya pasti kita langsung ingat firman. Itu benar, saya tahu itu benar. Tapi terkadang sekalipun kita sudah ingat firman, seperti dihantam gitu, bisa roboh juga gitu. Maksud saya kan kok. Artinya terkadang iman itu bisa jadi lemah. Seperti yang pernah Koko bilang, kandas. Ya. Nah, bagaimana cara praktikalnya gitu kok? Kenapa Daud ini dalam menguatkan kepercayaannya dia bisa gitu kok? Sekalipun justru dia enggak bahkan dia bertanya sama Tuhan. Tuhan, akankah ku kejar istriku, anak-anakku, semuanya? Bukan dia menuntut gitu. Nah, itu tadi kok boleh diajarkan kok. Kejadian Daud itu di Ziklag ya. Dia umurnya mungkin sudah cukup tua kali ya. Berapa? 30-an kah saat itu? Jadi dia sudah punya pengalaman hidup di dalam Tuhan. Tes ya. Dia punya pengalaman hidup di dalam Tuhan. Pertama kali kalau saya mungkin lihat bagaimana Daud adalah dia melawan masalah, bukan masalah sih, melawan Goliat ya. Orang lain gak berani, cuman dia doang yang berani. Salah satunya juga sebenarnya ada kepikiran juga yang hari ini saya mau khotbahin juga soal kenapa cuman hanya Daud doang yang berani. Saat itu dia ada Saul, ada Jonathan, ada semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di situ mau perang, dan bahkan yang terutama adalah suku Lewi. Suku Lewi dia nggak berani maju sedikit pun, padahal dia tahu firman segala macam, tapi dia nggak mau maju, cuman Daud doang yang mau maju. Saat itu Daud dia punya karakter. Memang Daud pertama kali sudah diurapi oleh Tuhan ya. Mungkin kalau orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, ada roh Allah dalam hidup mereka, akan terjadi yang namanya perubahan. Tapi roh Allah dalam hidup seseorang itu nggak bisa cuman hanya membiarkan roh Allah itu yang bekerja. Dikala kita mendapatkan roh Allah dalam hidup kita, kita mempersilahkan Tuhan untuk bekerja tanpa iman kita lagi. Kalau Tuhan suruh ke kiri, saya ke kiri. Sampai kan enggak. Daud saat itu waktu sudah diurapi, dia tetap bekerja dengan normalnya. Dan apa yang terjadi pada waktu dia ketemu sama beruang,
ketemu dengan serigala, atau beruang sih dia ngomongnya, beruang atau singa, dia nggak bertanya sama Tuhan, perlu nggak saya selamatkan di kambing domba? Dia cuma kambing domba cuma 2, 3, 4, cuma itu ya. Kalau saya jadi Daud, ngapain saya menyelamatin kambing domba? Mendingan saya menyelamatkan diri sendiri, nggak ada artinya saya menyelamatkan 3, 4. Mungkin bapak saya juga kalau saya ngelawan beruang, bego banget sih kamu. Cuman gara-gara 3, 4 kambing domba, kamu melawan beruang. Kamu mempertaruhkan nyawa kamu. Tapi dia percaya bahwa setiap perkara kecil, setiap perkara besar, dia olah dalam hidup dia, dan akhirnya pada waktu dia bertemu dengan Goliat, dia sudah terlatih. Saya sering ngomong juga, kalau kalian pada waktu menghadapi problem baru belajar, biasanya jatuh. Biasanya akan mengalami banyak-banyak sekali pukulan. Daud setiap perkara kecil, setiap perkara besar, dia mulai ngelawan beruang, atau dia punya singa. Nah pada waktu dia ngelihat Goliat, dia bingung. Kenapa lo orang gak berani ngelawan Goliat? Bukankah kita adalah umat yang diurapi oleh Tuhan? Bukankah kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Daud punya pikiran seperti itu. Dia bukan cari-cari keuntungan bahwa saatnya saya memproklamirkan saya. Di pikiran Daud saat itu simpel sekali, kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Bukan soal firman, tetapi soal keberanian. Karena dikatakan di mana ada roh Allah, di situ tidak ada ketakutan. Daud dalam hidupnya dia belajar untuk tidak mengolah ketakutan tersebut dan menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan sebagai jawaban dari segala sesuatu. Tapi bukan diserahkan sama Tuhan, dia melangkah. Saat itu adalah semua orang gak berani melawan Goliat. Dan dikatakan kalau semua orang seperti ini, dan kalau Goliat sampai masuk, akan lebih banyak yang dihancurkan. Daud berani mati saat itu. Daud pasti menang gak? Belum tentu. Jangan pikir Daud katakan bahwa saya pasti menang. Daud belum tentu menang. Tapi dia rela maju, dia rela dihancurkan demi orang lain. Demi orang lain. Dan dia nggak mengalami satu keuntungan. Nah, dari hidupnya Daud, sekali lagi, dia punya kehidupan, dia berlatih, setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Daud kelihatan adalah terangnya dia. Sehingga pada waktu, mungkin dia waktu ngelawan beruang, terang dia kelihatan, tapi nggak ada yang lihat. Kalau ada orang yang melawan beruang menang, keren loh. Kalau semua ada penonton di sini, semua akan tepuk tangan, tapi tidak ada penontonnya. Tapi Daud tetap setia. Dia tetap setia menjaga 3 atau 4 dia punya kambing domba tersebut. Mungkin tepuk tangan oleh Tuhan, cuma Tuhan sendiri ya, waktu dia melawan beruang. Dan pada waktu dia melawan Goliat, dia sudah terbiasa. Dia sudah biasa. Dan kebetulan di situ ada spektator ya, ada penontonnya. Dan dia bukan mencari penonton. Saat itu dia bukan mencari ketenaran, dia cuma ingin orang Israel tidak dihina oleh orang yang tidak bersunat ini. Dia hanya ingin memuliakan Tuhan. Kalau sampai mati, is okay, no problem. Tapi intinya adalah dia nggak mau orang Israel dihina, dia nggak mau Allahnya dihina. Walaupun dia harus mengorbankan nyawa dia. Nah, pada waktu di Siklak, dia sudah terbiasa dengan hidup dia. Ingat sebelum kejadian di Siklak, dia juga ini ya, waktu Saul mau bunuh dia, sebelum di Siklak, diberitahu saya, karena di Siklak ada terakhir setelah itu Saul mati. Dia bisa bunuh Saul. Dia harusnya bisa bunuh Saul, tapi dia nggak mau bunuh Saul. Karakternya luar biasa sekali. Jadi pada waktu dia punya masalah yang paling besar, kita pada waktu, kalau saya jadi Daud saat itu, pasti jatuh, istri saya hilang, harta saya habis. Kalau dari zero ke hero, nggak mungkin. Tapi karena dia dilatih, setiap perkara kecil, setiap perkara lebih besar lagi. Setiap perkara kecil, perkara lebih besar lagi. Pada waktu di Siklak itu besar sekali perkara tersebut. Makanya dia menguatkan kepercayaan dia, dan dia bisa ngomong, Tuhan, bolehkah aku mengejar istriku? Itu nggak bisa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kalau kita mau kumpulkan semua rahasia gimana seperti Daud saat itu,
Nggak ada yang bisa. Sama seperti siapa yang dari kita bisa menyerahkan anaknya untuk dikorbankan kepada Tuhan seperti Abraham. Nggak bakalan bisa. Dari zero ke hero nggak bakalan bisa. Kayak Dumai katakan, kalau kita mau melompat dari sini ke sana selama 10 meter, tapi kita nggak pernah mau melompat 1 meter, nggak bakalan bisa. Salah satunya di sana. Mungkin itu kali saya bisa jelaskan ya sedikit. Ya, siap. Kalau boleh tambahin, saya kagum sama Daud ya. Ya. Kayak Koko bilang, tetapi ada satu yang saya ngeh juga sih. Daud itu sering, waktu dia menggembala kambing domba, dia itu tidak banyak bergaul dengan orang Israel ya kok. Jadi sebenarnya dia itu seperti lebih banyak bergaul dengan Tuhan daripada bergaul dengan orang Israel. Jadi cara berpikirnya itu berbeda sekali dengan orang Israel. Makanya pada saat dia melawan beruang, dia berada di dunia dia sendiri karena dia tahu persis Tuhan ada di pihak dia. Itu bukan sekonyong-konyong, tetapi memang karena dia selalu bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhannya pun bukannya baca firman segala macam, tetapi ya seperti kayak seorang pribadi, kalau saya bilang ya, seperti kepada seorang sahabat, kepada seorang tuan. Makanya dia pun walaupun itu kambing domba bapaknya, dia itu tidak berpikir kambing domba bapak gue ini mending gue pergi daripada gue yang mati kambing domba ini kan gitu, bapak gue kayak ini apa segala macam. Bisa aja kita sebagai manusia berpikir seperti itu, nggak ada apa-apanya lah 3-4 kambing domba. Tetapi karena Daud begitu bergaul dengan Tuhan dan dia tahu persis Tuhan itu tuannya, dia bisa sedemikian rupa membela kambing domba itu karena dia bisa melihat bagaimana Tuhan menjaga dia seperti dia sendiri seorang kambing atau seorang domba. Demikian juga dia menjaga kambing dombanya. Kalau saya percaya seperti itu. Makanya pun pada waktu kejadian Goliat dia bisa terheran-heran karena memang berada di dunia yang berbeda. Yang kalau orang Israel bergaul dengan sesama orang Israel dengan segala adat, tradisi, doktrin dan sebagainya, Daud bertolak belakang. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, itu saya rasa sih penting banget sih kok. Ya, Daud itu memang dia murni ya, dia berbicara dengan Tuhan. Dia bisa bikin lagu ya, dia bikin lagu itu dari kecil ya. Dia bernyanyi dan dia melihat kebaikan Tuhan. Dan dia lihat Tuhan tolong dia dari hal kecil. Jadi dia percaya sekali kalau Allah di pihakku, siapa yang dapat melawan aku. Jadi hidup dalam bubble. Mungkin ya kalau hidup dalam bubble itu kayak dalam ya bubble ya, dunianya sendiri. Mungkin juga salah satu kalau firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita mempunyai kebiasaan ya dengan Tuhan, nah sama satu kebiasaan dengan Tuhan itu saya yakin sekali Tuhan itu selalu menimbulkan keberanian, ketekunan. Tekun itu kalau bukan tekun dalam kesuksesan ya, kalau sukses tekun semua juga nggak bisa. Tapi dalam proses yang nggak enak kita masih dalam bersabar, ketekunan. Itu penting di situ. Seperti kayak waktu di sekolah sih kok. Kalau misalnya kita bergaul dengan anak yang pintar dan duduk satu bangku dengan dia, setiap hari ngobrol sama dia, bertanya sama dia, ada tugas tanya dia segala macam, kita bego-bego lama-lama jadi pintar. Begitu juga dengan kalau kita bergaul dengan Tuhan ya. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang takut, kita akan menjadi takut gitu loh. Itu aja sih.